Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk belajar secara daring ya. Ini pembelajaran daring pertama kita karena yang sebelumnya kan kita perkenalan ya dari Zoom. Nah hari ini kita insya Allah akan membahas sebuah materi tentang bilangan bulat. Materinya ringan, tetapi meskipun ringan kalian juga nggak belajar ini. Ini harus Umi ajarkan dan kalian juga harus paham materi ini. Oke, tanpa memperpanjang ucapan yang tidak penting, Umi membuka pembelajaran hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggalnya tanggal 18 ya. Tanggal 18 Juli 2020, Julai. Nah, hari ini bab yang mau kita bahas itu adalah tentang bilangan. Semua pasti udah tahu kan, udah pernah dengar juga yang namanya bilangan. Bilangan itu apa? Bilangan itu enggak cuma sekedar angka doang, enggak. Bilangan itu ada banyak. Coba siapa yang bisa? Nah, nih Umi nanya, kalian jawab sendiri nih. Apa-apa aja lah jenis-jenis bilangan selain bilangan bulat? Ada banyak ya, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, ada juga bilangan prima, bilangan kuadratik dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bakalan membahas bilangan bulat yang paling gampang. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah semua bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Nah, artinya nih semua angka bulat. Yang angka bulat tuh gimana nih? Angka bulat itu yang tidak mengandung pecahan. Tidak pecahan. Artinya kalau bilangan bulat tuh contohnya untuk yang negatif min 8, min 6, min 4, 0. Baru bilangan positifnya apa? 7, 9, 13. Nah, itulah bilangan bulat. Sekarang Umi tanya, kalau 1/2, apakah ini bilangan bulat? Tidak ya, ini bukan bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Sekarang Umi tanya kembali, 4/2. 4/2 ini bilangan bulat atau tidak? Pasti ada yang bilang, Mi itu bilangan pecahan. Enggak, Mi itu bilangan bulat. Nah, sesungguhnya ini adalah bilangan bulat. Kenapa Umi bilang begitu? Karena 4/2 ini bisa dikecilkan menjadi 2, di mana 2 ini merupakan bilangan bulat. Oke, mantap. Oke. Kalau dalam sebuah garis bilangan, nah kalian kan udah tahu tuh garis bilangan dari SD juga ada ya. Garis bilangan itu dimulai dari tidak hingga, negatif tidak hingga, sampai dengan positif tidak hingga. Kalau dia ke kiri, dia bilangan negatif. Sedangkan kalau dia ke kanan, itu adalah bilangan positif. Nah, bilangan bulatnya yang mana? Dari mulai bilangan terkecil. Bilangan terkecil tak hingga negatif sampai bilangan terbesar tak hingga positif itu merupakan bilangan bulat. Syaratnya apa? Sebuah bilangan sebuah bilangan dikatakan bilangan bulat jika tidak membentuk pecahan. Artinya kalau dia bentuknya A per B dan tidak ada hasilnya dan dia bukanlah C, bukanlah hasil bilangan bulat, artinya ini adalah bilangan pecahan. Tuh. Tapi kalau misalnya ini kayak 6/2, 6/2 itu 3, berarti dia bilangan bulat. Oke ya. Kalau 5/3, 5/3 hasilnya apa? Koma kan, berarti dia bukan bilangan bulat. Umi kasih contoh lagi. Misalnya
Berapa lagi ya? Misalnya nih 15 per 5 itu bilangan bulat karena bisa diperkecil. Sedangkan 15 per 13 itu bukan bilangan bulat. Oke, lanjut. Lalu ada beberapa operasi aljabar yang ada pada bilangan. Bilangan juga pernah operasi. Ada berapa operasinya? Ada berapa operasi dalam bilangan? Operasi matematika itu ada 4. Ada 4 operasinya. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan atau biasa dilambangkan dengan lambang tambah. Nah, sifat dari penjumlahan ini ketika dua bilangan yang berbeda dijumlahkan, misalnya A ditambah B, nilainya itu sama dengan B ditambah dengan A. Contoh, example, misalnya 2 ditambah 3, nilainya akan sama 3 ditambah 2. Jadi tidak masalah mana duluan yang harus dikerjakan, ya kan? Lalu yang kedua ada namanya pengurangan. Pengurangan itu biasa disimbolkan dengan tanda garis atau tanda kurang. Nah, untuk ini tidak berlaku sifat yang sama. Ketika A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A. Contoh, 2 dikurang 1 tidak sama dengan 1 kurang 2. Karena 2 kurang 1 itu adalah 1, sedangkan 1 kurang 2 adalah negatif 1. Oke, paham ya sampai sini? Yang ketiga, operasi selanjutnya adalah perkalian. Ini pasti udah tahu ya. Nah, perkalian ini sifatnya sama dengan penjumlahan. Mau mana duluan, sama hasilnya. A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. Nilainya berapa? Sama-sama 8. Ya kan? Lalu yang terakhir, operasi yang terakhir ada pembagian. Pembagian, kalau tandanya apa? Tandanya per atau biasanya titik 2. Nah, kalau di pembagian A dibagi B ini juga tidak sama dengan B dibagi A. Karena contohnya, kalau 2 dibagi 4 tidak sama dengan 4 dibagi 2. Karena 2 dibagi 4 berapa? 1/2. Itu tidak sama dengan 4 bagi 2 yang hasilnya 2. Oke, contoh soalnya. Contoh ya, nomor 1. Kalau ada sebuah soal yang ditanya adalah min 12 dibagi dengan 3 ditambah 8 dikali dengan negatif 5, itu berapa? Dalam pembagian yang kita diluankan itu adalah perkalian atau pembagian. Derajat yang lebih tinggi itu adalah perkalian dan pembagian. Lalu bolehlah kita kurangkan dan kita jumlahkan. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu step 1-nya. Negatif 12 dibagi 3 berapa? Negatif 4. Ditambah 8 dikali negatif 5. Artinya negatif 5-nya ini ada berapa banyak? Ada 8. Berapa tuh? Negatif 40. Nah, berarti hasilnya itu adalah negatif 4 ditambah negatif 40. Hasilnya adalah negatif 44. Selesai ya.
Contoh nomor 2. Hasil penyelesaian dari negatif 4 ditambah 10 dibagi 2 dikali negatif 5. Mana duluan dikerjakan, Kak? Apakah 4 tambah 10-nya atau 10 bagi 2-nya atau 2 kali min 5-nya? Yang ngerjakan 10 bagi 2-nya boleh. Yang ngerjakan 2 kali negatif 5-nya juga boleh. Boleh ya, Umi kerjakan yang ini dulu lah. Nah, jadi tinggallah min 4 ditambah 10, 2 dikali negatif 5. Hasilnya berapa? Negatif 10. Lalu, karena sini jumlah, sini pembagian, kita kerjakan dulu pembagiannya. Jadi min 4, 10 dibagi min 10. 10 bagi 10 berapa? 1. Berarti tinggallah negatif 1. Jadi negatif 4 dikurang negatif 1 hasilnya negatif 5. Selesai. Oke, di nomor 2. Nomor 2 itu katanya suhu ruang kelas. Ngomongin masalah suhu. Di ruang kelas suhunya itu sebesar 32 derajat Celcius katanya. Cukup panas kan, Kak? Lalu katanya sedangkan suhu di kantornya Umi itu yang memakai AC, dinginnya itu 11 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan yang ada di kelas. Pertanyaannya, berapalah dinginnya suhu yang ada di kantor? Nah, artinya kalau dia 11 derajat lebih rendah, berarti kan dia ada pengurangan, ada penurunan suhu. Berarti kalau sudah ada penurunan suhu atau pengurangan suhu, berarti operasi yang kita pakai itu adalah pengurangan. Maka suhu di kantor itu adalah kelas dikurang dengan 11 derajat. Suhu kelas 32 derajat Celcius dikurang dengan 11 derajat Celcius, maka suhu di kantor itu sebesar 21 derajat Celcius. A, B atau C? Yes, jawabannya adalah B, bebek. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini saja. Nah, untuk latihannya kalian boleh mengerjakan nomor 3 aja. Nomor 3 aja, jangan lupa jalannya, pakai jalan. Dikumpulnya paling lama jam 15.30. Paling lama ya. Cara mengumpulnya sama kayak kemarin ya, Kak, dari tugas pribadi ya. Nah, dari chat pribadi, jangan contek-contekan. Kalau mau nyontek jangan sampai ketahuan. Oke, dikerjakan baik-baik, harus benar. Yang nilainya kemarin belum sempurna, ayo ini kerjakan benar-benar supaya nilainya sempurna. Oke, sampai sini aja pembelajaran hari ini. Umi tutup saja pembelajarannya. Marilah kita tutup pembelajaran dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.